Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, buat yang baru gabung, perkenalkan nama saya Vina Maulidia Agustin dengan NIM 20050974035 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Negeri Surabaya. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai routing dinamik. Nah, apa sih routing dinamik itu? Jadi, dynamic routing atau routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Nah, macam-macam routing dinamik itu ada 5. Yang pertama yaitu RIP atau Routing Information Protocol, yang kedua IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, yang ketiga OSPF atau Open Short Respect First, yang keempat EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang kelima adalah BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, routing dinamik ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Jadi hanya router-router yang berkaitan saja. Dan kelebihannya terakhir yaitu lebih mudah untuk mengatur network yang besar dan akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Nah, routing dinamik juga memiliki kekurangan. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat. Nah, ini bertujuan agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Kekurangan yang selanjutnya yaitu susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Dan yang terakhir adalah update ARP table dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi atau butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down bandwidth, jalur ditentukan oleh sistem, jadi bukan admin. Nah, bagaimana sih cara kerja dan apa karakteristik RIP itu? Yang pertama, cara kerja RIP adalah host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Lalu host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing tabel. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Selanjutnya, rute melalui satu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Dan khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Lalu, apa saja sih karakteristik RIP itu? Yang pertama yaitu Distance Vector Routing Protocol. Lalu, hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Lalu secara default routing update 30 detik sekali. RIP versi 1 atau Classical Routing Protocol tidak mengirimkan subnet max pada update. Nah, selanjutnya saya akan melakukan simulasi routing dinamik. Nah, routing kali ini masih sama seperti pada video sebelumnya, yaitu menggunakan software yang bernama Cisco Packet Tracer. Nah, di routing dinamik ini kita membutuhkan PC sebanyak 3 buah, PC 1, PC 2, PC 3, router juga 3 buah, setelah itu server 2 buah. Nah, selanjutnya kita menghubungkan kabel, menghubungkan
PC dengan router dengan menggunakan kabel Cooper Cross. Dari PC 1 ke router 1 pas Ethernet 0, lalu PC 2 ke router 1, setelah itu PC 3 ke router 2, setelah itu server 1 ke router 3, lalu server 2 ke router 3. Nah, untuk routernya kita menggunakan kabel serial. Dari router 1 ke router 2, lalu dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke router 1. Nah, selanjutnya sekarang kita menuju ke router 1. Nah, di router 1 ini kita on-kan pas Ethernet 0, pas Ethernet 1, serial 2, serial 3. Selanjutnya untuk router 2 pas Ethernet 0, serial 2, serial 3. Selanjutnya yaitu router 3. Kita on-kan semua pas Ethernet 0, pas Ethernet 1, serial 2, serial 3. Kemudian sekarang kita atur untuk IP-nya. Nah, kita setting di PC 1, kita klik IP configuration. Nah, berikut adalah IP, subnet mask, dan default gateway-nya untuk PC 1. Untuk PC 2 seperti ini. Untuk PC 3 seperti ini. Lalu untuk server 1 seperti ini. Untuk server 2 seperti ini. Lalu untuk router 1 pas Ethernet 0-nya seperti berikut. Pas Ethernet 1-nya seperti berikut. Serial 2 seperti berikut, serial 3 seperti berikut. Lalu untuk router 2 yaitu pas Ethernet 0-nya seperti berikut, serial 2, serial 3. Dan jangan lupa diklik on ya untuk port statusnya. Untuk router 3 seperti berikut, pas Ethernet 1-nya seperti berikut, serial 2-nya seperti berikut, serial 3-nya seperti berikut. Nah, jika sudah mengatur semua IP-nya, sekarang kita ke router 1. Kita di bagian RIP. Sekarang kita isikan RIP-nya pada setiap router. Nah, dipastikan pada statik ini kosong ya.
Kemudian kita isikan RIP-nya untuk router 1 yaitu 12.12.12.0, lalu kita add. Selanjutnya 13.13.13.0 kita add, lalu 192.168.1.0 kita add. Selanjutnya kita ke router 2. Config RIP, kita ketikkan 1.12.1.2.1.2.0. Lalu 23.23.23.0. Kemudian 192.168.1.0 kita add. Kemudian ke router 3 kita ketikkan 13.13.0. Lalu 23.23.23.0. Kemudian 33.33.33.0. Selanjutnya 43.43.43.0. Selanjutnya kita ke router 1 lagi. Di bagian CLI. Nah, ini kita versinya masih versi awal ya. Di sini kita akan mengubah menjadi versi 2, yaitu dengan mengetikkan no auto summary. Kemudian kita enter. Kita ketikkan lagi version 2. Kita enter. Kita cek di bagian RIP. Nah, ini sudah versi 2 ya. Lalu kita setting juga di router 2. CLI. Kita ketikkan no auto. Nah, kalau sudah terisi semua RIP-nya dan perintahnya, kita ke setting. Router 1, setting, kita save. Nah, ini juga berlaku di router 2 dan router 3. Nah, selanjutnya kita klik tombol ini, Power Cycle Device. Kita klik yes. Nah, kita tunggu hingga merah-merah ini berubah kembali menjadi warna hijau. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berwarna hijau semua. Sekarang kita cek apakah masih tetap
versi 2. Kita ke router 1 LIP. Nah, sudah versi 2 ya. Nah, sekarang kita ke router 1 CLI. Nah, ini di router 1 ini hingga bertuliskan router ya. Setelah itu kita ketikkan show IP route. Lalu ini keluar semua tabelnya. Kita ketikkan juga di router 2. Nah, untuk router 2 juga kita ketikkan show IP route. Kita enter. Nah, ini keluar tabelnya ya. Lalu kita ketikkan juga di router 3, yaitu show IP route. Kita enter. Nah, ini juga keluar tabelnya. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan. Nah, di sini kita coba kirimkan sampel PDU ya. Nah, di sini kita berpindah ke mode simulation. Nah, sekarang kita klik simulation. Nah, kita show all known, edit filters. Nah, ini kita klik yang kita centang di ICMP-nya saja. Nah, untuk simulasi pertama kita coba kirimkan. Ini kita sesuai seperti ini ya. Nah, yang pertama kita kirim dari PC 1 ke PC 2. Kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Kita klik next. Nah, ini kita reset saja. Nah, berhasil. Kita delete. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Kita reset saja. Berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Next. Berhasil. Selanjutnya dari PC 1 ke server 2. Next. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2.
Selanjutnya PC3 ke server 1. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Lalu dari server 1 ke PC 2. Lalu dari server 1 ke PC 3. Nah, sekarang kita kembali ke mode real time. Selanjutnya kita klik PC 1. Kita coba cek ya. Kita klik PC 1, lalu desktop, command prompt. Nah, di sini kita coba ping 33.33.33.1. Nah, ini berhasil ya, sesuai jalur. Sekarang kita coba ketikkan tracer 33.33.33.1. Nah, ini juga berhasil, yaitu bertuliskan trace complete. Nah, untuk mengecek selanjutnya yaitu sama, yaitu perintahnya ketik ping, lalu IP-nya yang dituju, lalu untuk cek tracer juga sama, yaitu mengetikkan tracer dan mengetikkan IP yang dituju. Nah, sekarang kita coba untuk menghapus kabel yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Kita klik delete. Router 1 dan router 3 yang menghubungkan router 1 dan router 3. Nah, kita tunggu beberapa detik untuk menunggu proses mencari jalan yang baru, dikarenakan menunggu konfigurasi. Kita tunggu kurang lebih 3-5 detik. Setelah itu kita coba untuk mensimulasikan seperti kabel sebelum diputus. Seperti ini, kita coba kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2, PC 1 ke PC 3, dan seterusnya. Sekarang kita coba kita kembali ke mode simulation. Kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2. Kita klik next. Nah, ini masih satu router ya. Kita coba kirimkan dari PC 1 ke server 1. Kita klik next. Nah, berhasil.
Sekarang kita kembali ke mode real time. Kita ke PC 1. Kita ke command prompt. Kita ketikkan 33.33, mohon maaf, ping 33.33.33.1. Nah, ini berhasil, tetapi tidak ada jalur yang berubah karena masih satu router. Sekarang kita coba untuk yang selanjutnya, yaitu kita klik command prompt tracer 43.43.43.1. Nah, untuk yang ini juga berhasil, tetapi jalurnya sudah berpindah atau berubah, beda seperti sebelumnya. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kalian yang menonton. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.